Oh, siap. Langsung ya. Ini sambil, ini saya share screen aja ya. Share screen. Oke. Wait, agenda gue yang keluar. Tutup semua. Oke. Tapi idenya kira-kira gini lah. Objektifnya adalah bagaimana caranya kita bisa bikin sekolah online yang kalau bisa gratis, nggak usah bayar. Oke. Dan jangan khawatir, saya akan ada pertemuan dengan teman-teman dari Universitas Terbuka siang ini. Jadi yang mikir ini bukan cuma Saka Milenial, semuanya mikirnya sama ternyata. Kemarin saya ketemu sama komisaris-komisaris dari Medco, Energi segala macam, mikirnya sama. Semua lagi nyari apa solusi buat bangsa ini supaya bisa sekolah, kalau bisa nggak usah bayar pulsa, gitu loh. Gitu ya, intinya sederhana banget sih. Dan semua orang nyari kalau teman-teman di Saka Milenial Jawa Tengah bisa ngasih demo bahwa ini bisa dilakukan. Seluruh Indonesia pengen belajar pada Anda sih sebenarnya, jujur gitu ya. Ini saya gedein dulu gambarnya. Oke, poinnya sebenarnya sederhana aja yang dibutuhin. Jadi satu, supaya tidak pakai pulsa berarti harus bikin jaringan sendiri nih ya. Ini ada jaringan sendiri. Wah, gak bisa diklik. Butuh waktu buat ngetik. Ini nih ada ngedelay nih, aplikasi saya rada-rada on yang satu nih. Tuh kan nggak bisa digerakin. Jadi ini saya tadi mau bikin gambar jaringan sendiri pakai LAN. Nanti kemudian saya harus pasang server lokal supaya bisa diakses. Yang ketiga, servernya harus diisi materi. Udah, cuma 3 itu yang dikerjain sih sebenarnya. Bikin jaringan, bikin tempat nampung materi, sama materinya. Udah, pol, habis. Gitu. Nah, jaringannya kalau bisa jangan yang mahal, yang murah aja, tergantung jaraknya kemana, sejauh apa gitu ya. Ini mudah-mudahan, masih belum bisa diklik ya. Aduh, parah. Sekarang saya kasih lihat dulu. Jadi ada 3 ya, tolong ini pakai kepala aja sekarang, diingat-ingat. 1, bikin jaringan sendiri. 2, bikin tempat nampung. 3, materi. Sekarang materinya. Kalau belum punya materi, ini contoh materi yang ada di saya ya. Saya kasih lihat dulu ya. Materinya saya masuk ke var. Kok masuk sini sih saya? Bentar. Salah folder, maaf. V mana V? Salah folder. V mana? var. Salah, ada di bawah. var data. Library. Di sini ada pendidikan sih sebenarnya. Pendidikan. Ini contoh-contoh, ada contoh-contoh soal ujian SMK, contoh-contoh soal UN, ada buku sekolah elektronik. Saya masuk misalnya buat SMA sama SMK, ini ada buku-bukunya. Saya masuk aja ya, ini pelajaran bahasa Indonesia, ada bukunya, jangan khawatir. Ini punyanya Diknas, sebetulnya Anda semua bisa dapat. Ini ada SMK Biologi Pertanian, ada bukunya. Ini SMK Kejuruan masih ya. Masuk SMK Fisika Non Teknologi, ada bukunya lagi. Kita masuk ke SMA ya, BSE, SMA, sama Madrasah Aliyah. Kita cari yang rada-rada ini matematika misalnya, ada bukunya. Jadi buku-buku ini ada loh. Jadi kalau materi nyarinya buku, ada, bisa di copy. Dan ini Diknas yang zaman dulu udah cukup berbaik hati buat bikin buku-buku itu. Diknas yang zaman sekarang kayaknya masih belum berbaik hati buat bikin buku-buku ini, karena bukunya harus diupdate. Ini bukunya buku agak lama. Oke, paling nggak buku sudah ada. Oke, sekarang kita masuk lagi. Kalau mau video-video, saya ada beberapa video sebetulnya. Cuman video kayak YouTube aja sih sebenarnya. Oke, ini udah bisa diketik. Jadi yang dibutuhkan adalah LAN, bukan LAN atau WiFi, hotspot. Terus bikin tempat nampungnya. Namanya bisa dikasih nama server. Terus kita butuh materinya. Jadi cuma 3 itu aja sih. Ini materinya. Materi ya, materi bisa berbentuk e-book, bisa bentuk video, bisa bentuk suara, dan ini semua bisa bikin sendiri kalau mau sih. Jadi teman-teman ini kan pada suka kadang-kadang selfie, bikin video segala macam, itu bisa jadi materi pelajaran. Materi pelajaran tidak harus yang terlalu serius. Misalnya
kita jalan-jalan ke Temanggung atau kemana, oh Temanggung kayak gini, itu bisa jadi bagian dari materi geografi lah, apa segala macam. Jadi materi pun bisa dibikin dengan santai sih sebenarnya. Jadi sambil selfie, sambil apa, kita bisa bikin materi sih sebenarnya kayak gitu. Jadi ini udah kelihatan, ini gampang lah, materi relatif agak gampang, kecuali kalau mau buku pelajaran harus agak lebih serius bikinnya, pakai Dignas dan sebagainya. Masuk ke server, masuk lagi ke sini. Nah, servernya seperti apa? Servernya gombal banget nih kalau mau tahu server saya. Servernya ada di samping saya sebetulnya sekarang. Bentuknya kayak gini sih kalau mau dilihat. Saya pakai Raspberry Pi. Ini server saya. Ini saya gedein aja gambarnya. Nih harganya, harganya kelihatan, harganya sekitar 600 ribuan, 700 ribuan. Ini casing 200 ribuan. Ada yang lengkap pakai charger segala macam di 1,1. Tapi barangnya kira-kira apa yang ada di bawah-bawah sini nih. Gitu ya servernya. Ada di samping saya, posisi ada di samping saya. Bentuknya seperti apa aplikasinya? Aplikasinya gratis buat di server itu. Aplikasinya cuman bisa diambil. Kalau mau e-learning saya makainya ini, moodlebox.home. Sorry salah. Ini langsung masuk nih. Saya masuk Google dulu ya, Google. Oke. Kalau mau belajar e-learning, kalau kita bikin kayak e-learning buat di sekolah, kita bisa pakai Moodlebox. Oke. Ini bisa diambil free, gratis. Saya gedein aja dikit. Ini ada Get Moodlebox, bisa di-download Moodlebox-nya. Moodlebox adalah kayak sistem operasi, langsung bisa ditaruh di makhluk Raspberry yang tadi. Jadi bisa ditaruh di sini langsung. Oke. Dan itu udah saya lakukan, barangnya ada di sini nih. Nah, ini hasilnya. Oke. Ini Anda lihat, ini langsung dari Raspberry ya. Jadi Moodlebox ini dari Raspberry. Sekarang saya bisa login. Saya kasih lihat login. Saya masukin namanya Moodlebox login. Oke. Passwordnya, username-nya Moodlebox, loginnya adalah ini power supply-nya kurang gede, dia bilang komplain dia. Power supply yang saya kasih kurang gede, harus ganti. Jadi saya ini colokin. Jadi ini ya, saya kasih lihat ya. Ini liatin ada charger buat ininya kan, handphonenya ya. Jadi saya colokin ke komputer ini pakai USB. Jadi kalau itu udah gitu dikomplain dia. Ini kurang gede arusnya. Gitu aja. Biarin aja, pokoknya nyala lah gitu ya. Tapi dia bisa nyambung sih sebenarnya. Nah, sekarang saya kasih lihat perbandingannya. Ini saya masukin, ini kalau ini kuliah ono beneran, ini kuliah ya. Misalnya tentang cyber security, saya klik. Ini kuliah cyber security, saya taruh di Moodlebox, kuliah cyber security-nya. Oke. Ini tolong lihat pelan-pelan aja ya. Nih saya kasih lihat yang awalnya lah. Ada konsep TCP/IP, sejarah internet Indonesia, sejarah internet dunia, penggunaan Wireshark, segala macam. Sekarang kita lihat kuliah yang benerannya ada di internet. Ini kuliah benerannya. Oke, saya akan masuk kuliah cyber security. Mana dia cyber security? Ini dia cyber security. Saya gedein biar ada enak lihatnya. Ini dia lagi ngambil. Oh sorry, kenapa nggak keluar? Cyber security. Oh keluar dia. Oke, ini dia. Saya akan turun ke bawah sih. Jadi ini ada di situsnya namanya lms.ono.center.id/moodle. Oke, coba kita lihat. Di sini ada konsep TCP/IP, sejarah internet Indonesia, ada penggunaan Wireshark, penggunaan TCP/DAM, YouTube, konsep YouTube, jaringan quiz. Coba kita lihat di Moodlebox-nya. Sama persis ya. Jadi apa yang kita kembangin di internet bisa di-copy ke sini. Tapi ini ada di sebelahnya Ono ini. Tidak pakai pulsa aksesnya. Gitu ya. Jadi kita bisa ngembangin materi di sini, bisa di-copy ke sini. Terus lebih gila lagi, ini saya bikin perpustakaan di sini, saya bikin perpustakaan di dalam Raspberry yang lucu ini. Pustaka. Ini saya bisa masuk ke perpustakaannya. Saya bikin perpustakaan di situ. Misalnya kita pengen cari buku-buku tentang desain grafik. Ini buku-buku tentang desain grafik. Ada Photoshop lah, ada Adobe
After Effect, ada digital imaging, ada Dreamweaver, apa segala macam. Kalau mau dibaca tinggal diklik aja, klik, oke, baca kita. Ini dari muda, dari Raspberry loh ini, dari makhluk kecil yang lucu tadi. Nih, ini bukunya, langsung bisa dibaca online aja, santai, gitu ya. Ini saya klik halamannya lah biar cepet tuh, langsung. Oke, ini bukunya bisa diambil. Coba kita masuk lagi, back. Cari buku yang lain ya. Photoshop, misalnya Photoshop sama Lighting Workshop, Lighting Room Workshop. Ya udah, baca online udah, santai. Perlu pulsa nggak? Nggak perlu pulsa ini, nggak ada pulsanya. Pulsa nggak kepake lagi sekarang. Pulsa udah zaman dulu kala itu. Oke, jadi anda yang kreatif bisa nggak pakai pulsa sih sebenarnya. Tapi ini cantik sih bener. Tuh kan, cantik kan? Cantik kan? Ya. Oke. Ya kita bisa ngedit kayak gitu, bisa lihat baca bukunya online sebetulnya. Tidak perlu nah, buat siswanya bisa milih sih, bisa pakai handphone seperti sekarang, bisa juga pakai laptop. Saya tadi iseng ngelihat di Bukalapak, kayak gila juga ya. Laptop saya kan harganya sama dengan handphone, smartphone. Coba kita lihat nih. Laptop bekas. Laptop bekas. Gila, harga-harganya udah ngaco-ngaco sekarang nih. Tuh, laptop bekas harganya, ini yang mahal ya. Ini bekas masih 2,7. Ada yang bekas yang, tuh, ini bekas 1,2 juta. Ada lagi. Geblek, ini harga udah gila-gila. 1,7, ada yang 1 jutaan nih, 1,25 juta. Masih oke lah. Installnya Linux, jangan install Windows. Windows berat banget. Masukin Linux dalamnya, langsung beres urusan. Harga nggak beda jauh dengan handphone. Layarnya lebih gede, lebih enak makainya daripada handphone. Cuman heran anda sukanya sama handphone. Stres saya ngeliat. Ini beres ya. Jadi bisa di copy. Nah, ini udah masuk ke materi kedua nih. Bikin servernya gampang banget. Nah, masalahnya gimana caranya teman-teman ini bisa akses ke sini. Supaya bisa akses, jadi caranya sederhana banget. Di sini kita pasang hotspot. Hotspotnya dapat dari mana? Hotspotnya gini caranya. Masuk ke Bukalapak, cari WiFi access point. Cuman gitu doang sih. Pin lagi salah. WiFi access point. Cuman gitu doang sih. Point. Nah, guys, dah. Nah, ini carinya ya kelas-kelas kayak gini sih. Tapi ini 500.000, ada yang lebih murahan, yang 200.000-an ada. Ini yang buat 200.000-an kayaknya. Coba bentar, ini ada yang 130, 170. Nah, ini 200.000-an. Jadi yang kelasnya kayak gini bentuknya, itu relatif murah sih sebenarnya, sekitar 200.000-an dapat. Jadi kalau kita hitung-hitung ya, ini materi bisa free. Servernya sekitar 800.000-an. Wifi-nya sekitar 200.000-an. Tapi ini diaksesnya di sekolah doang kalau yang kayak gini. Oke, karena jarak wifi-nya cuma 50 meteran, 50 sampai 100 meter dari sekolah. Jadi ini buat di sekolah aja. Jadi kalau kita datang ke sekolah masih bisa. Oke, sekarang kita bikin yang lebih jauh. Untuk lebih jauh, ini dimasukin ke switch. Jadi saya kasih gambar dulu. Dimasukin ke switch hub. Ini masukin ke, jadi sekalian ngajarin jaringan dikit ya. Ini namanya switch hub gitu. Barangnya kira-kira kayak gini. Ini barangnya kayak gini. Harganya sekitar 200.000-an lah kira-kira. Colokannya 5 biji biasanya. Bisa ada yang 5, ada yang ini ada yang 16 tuh, 16 200.000-an juga. Jadi beli yang kayak ginian, udah gitu kita pasang ke access point yang buat di tiang. Jadi pasang ke access point buat ini pakai pasang di pipa ledeng. Pipa ledeng. Terus ini sambungin ke sini. Oh, sorry salah. Ini sambungin ke sini. Dah. Nah, ini sekarang kita lihat makhluknya seperti apa. Ini salah satu yang bagus yang sering saya pakai, namanya bulat AC. Oke.
Ini harganya 1,5-an kira-kira. Ini makhluknya, ini benar-benar makhluknya 1,4 harganya. Dia udah termasuk sama ininya ya, sama PoE-nya. Ini ada colokan chargernya lah, sama chargernya dia. Ini 1,5, tapi belum ada antena. Nah, kita butuh antena. Antena Omni 2,4 GHz. Jangan 15 dB, tambahin istilah itu. Nah, antenanya kayak gini. Jadi agak mahal yang ini, karena kita akan taruh di luar, bisa kena hujan segala macam. Dia nggak akan korslet kalau kena hujan. Kalau dicelupin di kali, korslet. Jadi jangan celupin di kali. Jadi butuhnya, ini saya kasih gambar lagi, ada antenanya kecil. Jadi ada antena Omni 2,4 GHz 15 dBi, sama di sini bulat. Dah. Ini harganya 1,5, ini harganya 1 kira-kira. Jadi total 2,5 tambah pipa ledeng harganya 200 ribuan, 100-200 ribu. Dia bisa kasih servis ke sekitarnya. Nah, Anda ada dari rumah bisa pakai ini nanti. Wajan. Antena wajan. Ini pakai wajan bolik dari rumahnya. Buat akses ke sekolah ya. Jadi dari rumah kita pakai wajan bolik bisa masuk ke sekolah. Wajan bolik harganya berapa? Wajan bolik harganya kira-kira, cari di sini. Wajan, kalau mau bikin sendiri bisa. Wajan bolik harganya sekitar, ini dia. Yang ini buat 3G, yang ini buat WiFi. Harganya 325.000. Coba cari lagi yang lain, ada lagi nggak pilihannya? Nih, ini 120. Ini buat 3G nih kayaknya. Jadi ada yang buat seluler, ada yang buat WiFi. Harus milihnya, jangan sampai salah sih. Yang WiFi jarang yang jual, kebanyakan jualnya buat seluler. Tapi seluler ada masalah, kita harus bayar pulsa akibatnya. Gitu ya. Kalau seluler jadi bayar pulsa. Kalau WiFi, nah ini kayak gini 250 ribuan. Ini WiFi, antena WiFi wajan bolik 250 ribuan. Oke. Jadi yang ini harga 250.000 perak. Ini saya tulis aja 250 kilo ribu. Yang ini 1 mega. Ini 1,5 mega. Ini harganya 200 kilo lagi. Ini servernya sekitar 800 sampai 1000 kilo gitu. Jadi kira-kira kita ngelihat dengan harga segini, kita bisa sekolah dan kita nggak bayar pulsa. Kira-kira itu yang ada di kepala saya, gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba eksperimen yang ini ya. Coba kita bikin rancangan buat yang ini. Ada yang bisa, ini zoomnya ada chatnya nggak sih? Saya nggak bisa lihat. Coba gini deh, coba gini. Saya lagi nggak bisa lihat chat. Bisa lihat chat di sini nggak ya? Oh, ada. Oke. Sekarang gini, coba tulis, cepet-cepetan, tolong ditulis. Mau dibikin di daerah mana, di desa apa gitu, sebut desanya. Nanti kita akan coba lihat desa itu akan seperti apa kalau kita taruh di desa itu. Sebut aja. Oke. Oh, desa Samsul, Cilacap mah kota. Sragen Kak, Kendal. Oh, coba yang atas ya, Cilacap ya, Hinas Kiri. Yang atas saja, yang paling atas, yang duluan ya, yang duluan dulu ya. Hinas, kalau Cilacap kota. Hinas Kiri itu kota apa ya? Hinas Kiri. Gua kagak tahu dah. Hinas Kiri. Coba kita lihat ya. Anda bisa masuk ke situs ini. Google Map. Mapgoogle.com. Hinas Kiri. Di mana itu, Bo? Aku nggak tahu Hinas Kiri sebelah mana. Hinas Kiri. Wih, jauh itu. Kayaknya jauh ini. Wah, keren banget. Saya paling suka kalau udah masuk ke daerah-daerah yang keren-keren kayak gini. Oke, ini daerahnya Hinas Kiri, ada namanya Gunung Besar, nggak tahu itu di mana. Wih, Kalimantan rupanya. Walah, mantap ini baru. Oke, kita ke Hinas Kiri, daerahnya di Kalimantan. Coba kita lihat ya, kondisi di Kalimantan, dekat Gunung Besar. Sekarang kota paling dekat dari dia adalah Amuntai. Sekarang saya akan
Coba lihat ininya, kondisi sinyal di sana. Jadi untuk lihat sinyal di situ, ini kita praktek beneran ya. Ini kita praktek ngasih lihat gimana caranya kita ngelihat kondisi sinyal di sana. Kalau nggak usah gitu dulu lah. Gimana caranya kita nyebarin. Hinas Kiri ada sekolah nggak di situ ya? Wah, ini hutan semua. Wah, ini dahsyat ini. Oke, ini ada masjid, ada gereja, ada sekolah nggak di situ ya? Nggak kelihatan sekolahnya. Ada balai adat Kiyu. Oke, misal saya asumsi dulu. Misalnya sekolahnya ada di balai adat Kiyu. Sekolahnya ada di balai adat Kiyu ya. Oke. Balai adat tuh tempat ini ya, tempat sembayang rupanya. Place of worship. Ya wish. Misalnya sekolahnya ada di sini, di balai adat ini ada sekolah. Misal, karena nggak kelihatan tadi, ini nggak ada tulisan sekolah di sini, nggak nemu sekolah soalnya. Pusing saya. Ada pasar tradisional doang. Ini ada rumah-rumah penduduk, salon potong rambut Pak Denny, masjid. Nah, saya taruh di balai adat inilah. Misalnya di sini ada sekolahan, misal. Jadi Anda klik what's here, oke. Di sini ada koordinat sebenarnya. Kita klik koordinatnya di bawah, oke. Ini kelihatan dapat koordinat, oke, dapat koordinat. Klik kanan copy. Masuk ke link ui.com. Oke, tolong diingat situsnya ya, link ui.com. Jadi tadi pakai ke Google Map dulu, Maps, masuk ke link ui.com, kita paste koordinatnya ke situ. Kita langsung pindah ke Hinas Kiri ini. Oke, langsung pindah ke Hinas Kiri. Nah, sekarang kita akan pasang makhluk ini di Hinas Kiri nih. Makhluk ini kita pasang di Hinas Kiri pakai pipa ketinggiannya 12 meter. Pipa ledeng yang ada rata-rata 6 meter, jadi ada 2 pipa ledeng. Tapi kalau mau bagus pakai tower yang pakai kabel triangle itu bisa sampai 12 meter dengan mudah gitu ya. Pakai 2 stack kita dapat tower 12 meter. Nah, sekarang kita akan pasang ini, makhluk itu pasang di situ. Caranya ini, pilih yang ini, add PTMP, point to multi point. Saya klik di sini. Oke, udah. Saya zoom out dulu. Oke, sorry, biar kelihatan. Nah, cuman saya ganti radionya. Saya tidak akan pakai yang roket ini supaya bisa murah. Saya ganti pakai yang frekuensi 2,4 GHz. Oke, dan tadi saya bilang saya pakai bulat dan ini barangnya ada di Bukalapak. Saya klik yang ini. Oke. Nah, ini daerahnya gunung banget Wah, daerahnya gunung banget. Ini kita bisa lihat daerah yang bisa dapat sinyal cuma yang biru-biru nih. Nah, gimana caranya supaya daerah yang lain bisa dapat sinyal? Towernya bisa kita tinggiin. Ini kan 12 meter. Saya tinggiin misalnya jadi 20 meter. Jadi berubah, jadi lebih banyak yang dapat sinyal. Jadi tekniknya gitu aja sih sebenarnya, supaya dapat sinyal. Nah, ini yang di sininya kita pakai penggorengan nih, pakai antena wajan. Titik. Bisa jauh jadi sebetulnya. Ini jaraknya 5 km. Kalau kita pendekin ini jaraknya 2,6 km. Ini radius ini 2,6 km. Saya akan zoom. Ini untuk jarak 2,6 km. Ini 2,6 km. Tapi ini nggak dapat sinyal di sini. Jadi supaya di sini dapat juga, caranya adalah saya pasang lagi kayak ginian di sebelah sini. Misalnya saya ini yang tengahnya pasar, ini kan dari sini sampai sini nih daerahnya. Saya akan pasang di pasar tradisional satu lagi ya. Point to multi point saya pasangin. Nah, cuman supaya enak, saya ganti radionya, pakaiin 2,4 GHz, pakai bulat lagi. Nih, jadi kayaknya kita butuh 2 nih. Nggak bisa. Hinas Kiri rupanya medannya susah, berbukit-bukit, atau saya pindahin ke bukit. Jadi radionya saya taruh di yang tempat yang rada tinggi. Bentar. Saya pindahin ya ke yang tinggi daerahnya. Caranya saya ganti ininya. Saya bisa ngelihat daerah tinggi soalnya kalau kayak gini. Oh, ini ada
Dar. Oke, saya zoom out dulu biar kelihatan bukitnya. Ini kelihatan ada bukit di sini. Ini saya pindahin ke bukit ini. Oke. Coba saya taruh di sebelah sini. Oh, lebih bagus dia jadinya. Jadi ini saya taruh di bukit, towernya taruh di bukit. Oke. Coba sekarang saya zoom out. Tuh kan, banyak yang dapat sinyal. Jadi saya taruh di bukit. Ini udah nggak bisa dipakai yang ini. Ini bisa satu tower aja, taruh di bukit, banyak yang dapat sinyal nanti. Kita bisa cek ke sini hijau, ke sini hijau, kemana hijau. Kalau hijau berarti nyambung ya, kalau merah nggak nyambung. Yang ini udah nggak usah dipakai nih, yang ini towernya bisa dipindahin aja, dibuang. Artinya si peralatan ini sih bisa ditaruh di bukit. Nah, yang seru adalah ini tegangannya 5 volt, bisa pakai power bank. Yang ini 12 volt, ini 12 volt. Jadi kita bisa pakai aki sama power bank buat nge-charge ini semua. Supaya bisa nyala terus 24 jam, kita bisa pakai solar cell buat nyalain ini semua. Taruhnya di atas bukit. Kira-kira kayak gitu. Jadi tekniknya kira-kira kayak gitu aja sih. Oke. Coba Mas Ardo, coba ada pertanyaan apa nih, bisa tolong dibantu nggak? Pertanyaannya apa nih? Desa. Oh ya Bu Mariam, selamat pagi. Sorry saya duluan. Curi start. Udah gitu boleh buat Bu Mariam semua nanti sampai jam 5 sore monggo. Kurang ajar gue. Oh, ini ada pertanyaan, pakai aplikasi gambar sejenis Paint atau OS, tapi Anda pakai OS open source. Oh, ya betul. Ada lagi pertanyaan, coba dilihat di atas. Belum ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan tolong diposting di ini deh, di chat. Tolong ditulis pertanyaannya di chat. Oke, saya udah ngambil 30 menit nih. Curang. Nah, kalau mau ngelihat enak kayak gini sih, buat kelihatan semua rumahnya di mana, nyambungnya kemana, kayak gini enak ngelihatnya. Gitu. Enak kan? Keren kok ini. Jadi barangnya kira-kira kayak gini. Saya Kak, izin tanya, silakan Mas Ahmad Ilham, mau pakai suara, pakai tulis, monggo silakan. Pakai suara juga boleh. Monggo, silakan. Ya. Telkom nggak mau. Telkom nggak mau disambungin RTRWNet. Ya udah, itu masalahnya. Bisa banget. Ya. Ya. Jadi kalau pakai frekuensi 2,4 sama 5,8, Kominfo udah bikin peraturan bebas, nggak usah dipakai. Cuman masalah Anda bukan di frekuensi, jadi masalahnya di izin. Jadi RT/RW net itu kalau beroperasi nyambung ke internet segala macam, itu kayak memberi layanan internet. Jadi harus punya izin sebagai ISP. Itu yang jadi masalah. Kalau kita tidak ngasih layanan ke internet, tidak ada sambungan ke internet sama sekali, nggak perlu izin sebenarnya. Karena tidak ada penyelenggara intranet gitu, nggak ada. Jadi yang ada internet service provider, nggak ada intranet service provider, itu nggak ada. Jadi yang perlu izin yang internet sebenarnya. Kalau kita tidak ada internetnya, lebih aman gitu sebenarnya, karena tidak perlu izin sih sebenarnya. Ini ada Bu Mariam, gue demen banget ngomong kayak gini. Itu Mas Ilham. Ini juga sekalian jawab juga buat pertanyaan Mas Abdul Rohman ya. Paling masalahnya perizinan. Jadi Mas Abdul Rohman juga sama pertanyaan. Jadi masalahnya izin. Tapi kalau yang ini nggak pakai izin nih, karena kita bukan internet. Yang perlu izin kalau kita nyambung ke internet, itu yang jadi masalah. Kalau kita tidak nyambung ke internet sama sekali, jadi kalau kita lihat gambar saya ini nggak ada sambungan ke internet loh ini. Ini sambungannya cuma buat ke sekolah doang, ke server sekolah.
Jadi tidak ada izin internet ini sebenarnya, karena ini bukan internet. Dan frekuensi ini sudah bebas boleh dipakai gitu. Kenapa Mas Ardo? Ada yang kena apa tuh? Ketangkep. Ketangkep Kominfo enggak sih? Jadi intinya gitulah izin. Itu hardware-nya harus begitu atau bisa yang lain, bisa diganti sama yang lain. Cara menghandle listrik lagi. Menghandle petir susah enggak? Menghandle petir agak susah. Menghandle petir agak susah. Sarannya sih Anda lihat video saya di YouTube. Waduh, marem re. Bisa masuk ke YouTube saya, masukin kata kuncinya Ono Center, kemudian diklik Ono Centernya, terus cari di search ini petir. Di sini ada teknik buat anti petir sama jaringan ini. Jadi ada tentang petirnya di sini. Saya kasih tahu cara pasang anti petirnya di mana aja. Cuman jujur ya, nggak ada jaminan bahwa petirnya bisa kita kalahkan. Petir itu susah ngalahinnya itu. Tapi kita usahain semaksimal mungkin supaya bisa dikalahin. Jadi ini anti petirnya dipasang di sini nih, banyak nih anti petirnya ya. Jadi ini ada grounding ke tanah, PLN-nya di grounding, terus dari internetnya di grounding, kabelannya di grounding, kabel antenanya di grounding, semua di grounding. Dan alatnya masing-masing beda-beda. Ada semua di Bukalapak, kira-kira kayak gitu. Jadi hardware tidak harus Ubiquiti. Tadi kenapa pakai Ubiquiti? Karena ininya link UI.com doang yang ngasih Ubiquiti free. Yang link UI.com cuma Ubiquiti yang ngasih free. Tempat lain gak ada yang ngasih kayak ginian. Jadi kepaksa saya makainya Ubiquiti. Tapi kalau pakai yang lain boleh, nggak masalah. Gitu. Beres ya? Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Ya, mau. Siap. Ya. 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 Siap. Pengen Oke. Dari sisi alatnya nggak beda jauh sama yang saya jelasin ini ya, supaya bisa nyambung semuanya. Tinggal urusannya supaya masing-masing keluarga punya akun gitu ya. Anda bisa beli di sini sih, beli ya, atau bikin sendiri juga bisa lah. Pakai Mikrotik gampang banget sih sebenarnya. Mikrotik hotspot login gitu ya. Jadi pakai Mikrotik hotspot login, klik aja di sini diterangin cara bikinnya nih sebenarnya. Ini cara aktifinnya supaya nanti ada tiap-tiap orang punya username password sama mana? Oh ini HTTPS-nya, sorry bukan yang ini. Harus cari yang lain satu lagi. Setting dasar hotspot Mikrotik. Ini di bawah-bawah sini ada kalau nggak salah. Ada username. Nah ini nih. Ada username passwordnya, nanti ada username password buat masing-masing. Jadi nanti bentuknya kayak gini nanti gambarnya. Pas login pertama kali dia nanya username sama passwordnya. Oke. Dan kita bisa ngatur juga bisa akses berapa lama atau berapa kilobyte yang di-download bisa diatur juga pakai Mikrotik. Barangnya ini RB7 berapa nih? Kita lihat. Kalau nggak banyak yang jual sih, di Bukalapak juga dijual-jualin kayak ginian sih. Coba Mikrotik hotspot
450 ya. Ada beberapa sih voucher voucher wifi gitu aja. Voucher nulisnya susah banget sih. Voucher wifi. Nah, udah. Nah, ada yang udah jadi 941, ada banyak sih. Dia udah, kalau ini udah satu unit lengkap ya, kita tinggal colok nyala gitu. Jadi kita tambahin ini doang sih kalau pengen pakai username password seperti itu, kira-kira kayak gitu. Beres ya? Sip. Ada lagi pertanyaan? Ya. Telkomnya nggak mau. Gini deh, ya, ya. Gini-gini, kalau bisa gini deh. Kalau bisa semua didokumentasiin, kalau bisa semua apa? Dicatat, divideoin segala macam ya. Bukannya buat apa-apa, supaya yang lain bisa belajar. Jadi teman-teman di desa-desa lain tolong, jadi Anda bikin videonya, nyatat segala macam, caranya gini loh, supaya yang lain yang lain bisa belajar. Cuman kalau nyambung ke Telkom, Telkom nggak akan mau. Itu jelas, Telkom nggak mau. Jadi taktiknya gini, supaya tetap dapat manfaat semua orang. Ini kan tadi di gambar saya bikin ada server nih ya, ada materi. Nah, taktik kita adalah bikin servernya ini, terus buku-buku segala macam, video-video segala macam dicemplungin ke server ini, supaya kalau kita butuh video cara bikin apa, cemplungin aja, taruh di sini semua. Jadi anak-anak SD yang pengen belajar semuanya nggak usah pakai internet, semuanya ngeliat di server lokal ini aja, udah beres gitu. Karena kalau kita ke Telkom pasti urusan berabe aja, dan Anda bisa masuk penjara ntar. Itu masalahnya. Tapi kita semua butuh ini ya, butuh apa sih namanya, butuh contoh. Kalau situ bisa jalan, tolong divideoin, kasihin ke Kak Ardo. Kapan gua ngerjain Ludo? Ya, ya, ya udah, bikin ini aja dulu, bikin yang lokal dulu supaya ada manfaat aja. Soalnya kalau udah ke internet urusan jadi rebyek ntar pada, aduh, urusan penjara segala macam jangan deh. Kalau ini lokal kayak gini sih nggak masalah. Gitu. Tolong yang lokal dulu aja dah. Pengennya sih ke internet, tapi nanti dulu lah yang itu, kita lokal dulu, ebook, video apa masukin gitu, daripada di penjara berapa nangis lu orang tuanya ntar. Ya siap. Ada lagi yang lain pertanyaan? Kalau mana aku nggak bisa lihat deh. Kalau nggak ada, kalau habis sudah saya kembalikan pada Mas Ardo ini ceritanya. Oh boleh. Ya silakan. Hmm. Ya, 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 ya. Ya,
Oh, gini. Ya. Jawabnya satu-satu dulu ya. Jawabnya satu-satu ya. Jawabnya satu-satu. Gini. Cara berpikirnya bukan jumlah sekolah sama tower. Cara berpikirnya gini. Siswa dari sekolah itu jaraknya berapa jauh ke sekolah? Boleh tahu nggak? Rata-rata berapa jauh ke sekolah itu? 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, berapa kilo? Hah? Deket tuh berapa? 1 kiloan? Ya. Kalau jalan kaki berapa menit? Jalan kaki berapa menit dari rumah ke sekolah? Ya enggak, sekarang menitnya aja lah, berapa menit? Jalan dari rumah ke sekolah berapa menit? Oh, oke. Kalau cuma 1 kilo, 2 kilo, kita bisa pakai antena wajan dari rumah masing-masing. Jadi, minta maaf dulu ya. Towernya tidak harus tower loh. Tolong diingat ya, tower adalah pokoknya tempat yang tinggi. Artinya apa? Sah-sah aja kalau ditaruh di atas pohon. Boleh loh. Jangan berpikir harus tower. Kalau yang ada pohon, taruh di atas pohon. Nggak apa-apa. Saya kasih lihat nih ya. Saya kasih lihat yang gombal banget. Jadi satu, kalau jarak cuma 1 kilo, 2 kilo, kita bisa kayak pakai antena penggorengan. Bisa nyambung. Kan fungsinya dari rumah buat ke sekolah. Jadi tidak harus semua sekolah nyambung sekaligus, enggak. Masing-masing siswa ke sekolahnya masing-masing aja. Jadi cara berpikirnya jangan semua nyambungin semua. Pasti mati lu 200 km sama pingsan nyambunginnya. Jadi mendingan dari rumah ke sekolah. Itu satu ya. Sekarang urusannya tower di sekolahnya. Kalau tower itu mahal, pakainya pohon. Saya kasih lihat. Nih fotonya. Masuk ke wiki saya. Wait, Onon lagi. Salah. Ono Center Wiki. Wah. Oke. Wis, kegedean. Ini saya kecilin dulu. Masukin wajan bolik. Jadi kalau cara bikin antena wajan buat di rumah masing-masing bisa dilihat di sini sih sebenarnya. Bentar. Ini saya geser dulu ya. Oke. Di sini ada antenanya, namanya geblek-geblek nih namanya. Ada antena palang pintu, ada antena kongguan, kentongan, panci bolik, ada wajan bolik. Nih cara bikinnya diterangin di sini kalau diklik. Ini kalau diklik, saya klik dulu ya. Kalau diklik, di sini diterangin cara bikin antena wajannya, diterangin ya. Oke. Nih diterangin. Cuman saya bukan mau ngasih lihat itu, saya mau ngasih lihat wajan bolik Timor Leste. Wis, marem ini baru. Saya kebawain lagi ya. Nih saudara-saudara, ada tulisan wajan bolik Timor Leste. Kita klik. Ini wajan bolik Timor Leste. Keren, Bo. Di atas pohon. Asli. Jadi Anda jangan pernah berpikir harus berbentuk tower. Pokoknya bentuknya harus taruh di tiang tinggi, di suatu yang tinggi. Yang tinggi itu bisa namanya pohon. Pohon kelapa itu tinggi banget. Dan saya sudah foto. Nah, ini gambarnya. Sorry. Ini ini Ono ada di bawah tiang pohon kelapa itu, yang legend itu. Tapi ini kejadiannya hampir 12 tahun yang lalu. Waktu itu Ono masih cakep, sekarang udah pindah ditabokin. Kira-kira gitu. Beres ya, Mas. Ini pertanyaan selanjutnya. Monggo, silakan, Mas. Siapa tadi? Samsul. Ada pertanyaan lagi selanjutnya. Katanya banyak. Ya. Ya. Oke. Ya. Oke. Hmm. Oh,
urusan gadget dulu. Selanjutnya nanti dulu. Kalau diterusin nanti saya bingung. Ini dulu urusan gadget dulu ya. Saya nanya balik. Kalau masalahnya di handphone, mereka nggak punya handphone segala macam, nggak punya gadget segala macam. Saya pengen nanya, kalau mereka komunikasi pakai apa sekarang? Pakai apa? Ya, nggak apa-apa. Kalau mereka komunikasi satu sama lain, pakai ngomong ketemu muka aja atau ada alat yang dipakai buat komunikasi? Ketemu muka, sama sekali nggak ada alat. Oh, tapi sebagian besar nggak punya alat. Oke, sebenarnya nggak punya alat. Punya ini nggak punya amplifier nggak buat dengerin lagu? Kalau nggak radio punya nggak radio? Oh, nggak pernah nonton. Anak sekarang nggak pernah denger radio. Oke, amplifier buat dengerin lagu ada nggak? Ada ya? Belum semua, oke. Ampli nggak punya semua, radio nggak tahu. TV mungkin ada. Kalau TV ada kemungkinan ada TV ya. Nah, sekarang saya kasih gombal banget nih. Kalau jadi tergantung, jadi kita cara mikirnya gini, tergantung alat yang ada di situ. Alatnya yang punya apa? Ampli. Kalau nggak punya ampli, di masjid atau di gereja ada speaker nggak? Bisa pakai gituan loh, bisa kacau ini. Kalau nggak ada itu, ada radio nggak? Ada TV nggak? Nah, ini gombal banget. Masuk ke Bukalapak, saudara-saudara. Di sini ada pemancar FM juga dijual, pemancar FM. Anda beruntung berada di Indonesia karena ada frekuensi yang boleh kita pakai sih sebenarnya. Yang boleh tapi harus 25 watt, ini 300 watt nggak boleh. Yang ini boleh nih. Ini tapi bukan frekuensi ini ya. Yang boleh adalah frekuensi 107.7.8.9. Jadi 107.7.8.9 kita bisa bikin pemancar FM. Jadi sebetulnya nanti cara komunikasi pakai suara aja, ada rekaman audio suara yang direkam dipancarin pakai pemancar FM ini. Harganya sekitar segini pemancar FM-nya doang. Oke, cuman asumsinya bahwa semua orang bisa dengerin pakai radio. Jadi lebih murah kalau bisa pakai pemancar FM, lebih murah sih. Gitu. Kalau mau pakai TV juga bisa sih, ada pemancar TV, ada yang jual, jangan khawatir. Pemancar TV ada yang jual juga. It's pemancar TV. Ada yang jual. Oh kan dijual kan, jangan khawatir. Gila, Indonesia mah dijual barang-barang mah kacau semua. Dijual. Ada yang jual. Ini bagian Bu Mariam nanti yang ngamuk-ngamuk. Oh no, kamu ngajarin apa? Oh no, ini wah semua diajarin. Jadi Anda bisa bikin siaran TV sih sebenarnya. Harganya seharga handphone. Ini kan harga handphone nih. Nih, ini yang bagusnya ya. Yang bagus sudah seharga handphone. Jadi nanti harus milih sih sebenarnya. Mereka pakai alat apa, kita ngikutin alat yang ada di mereka, kira-kira gitu. Kalau misalnya kita pakai, mereka ada apa, pada amplifier buat suara, kita bisa bikin yang namanya intercom. Jadi antar rumah bisa disambungin kabel, terus kita bisa kayak orang kayak intercom, kita bisa ngomong satu sama lain pakai kabel, nggak pakai radio. Itu murah. Amplinya kalau mau tahu amplifier bisa harganya murah banget. Amplifier audio harganya gila itu. Ini jangan beli yang ini ya, itu mahal banget. Belinya yang kayak gini-gini nih. Belinya kayak gini-gini nih. Yang ini kebagusan. Cari yang lebih murah dari itu. Jadi harganya bisa di bawah 100.000 perak, 50.000 rupiah bisa. Udah gitu kalau kita ngomong di tempat lain pakai headphone bisa dengerin. Semua satu kampung bisa dengerin, cuma harus disambung kabel satu sama lain. Gitu, Samsul. Ini ada pertanyaan, hardware-nya bisa tidak harus Ubiquiti ya? Bisa, hardware-nya harus bisa apa aja. Tadi kepaksa Ubiquiti soalnya saya pakai situs Ubiquiti. Samsul gimana, Samsul? Kalau
radio satu arah. Kalau mau dua arah pakai walkie talkie. Nih, gua kasih tau lagi. HT. HT murah. Asli, HT murah, bajingan HT harganya. Nih, saya kasih tahu nih ya. Nih HT. Ke bawah, ke bawah. Kok nggak bisa turun ke bawah sih? La ilaha illallah. Nih HT 100.000. Jadi bisa dua arah. Bisa pakai walkie talkie, harga 100.000 ya. Hati-hati. Harganya udah gombal-gombal. Cari yang kayak gini, yang bofeng yang 100 ribuan. Banyak kok. Jadi harga-harga udah 117.000. Jadi pakai walkie talkie aja nanti dari rumah ke gurunya. Bu, ini jadi ibu gurunya siaran pakai apa? Siaran pakai radio FM. Tadi kan harga FM kan 1 jutaan kira-kira ya. 1 juta udah mancar tuh. Udah gitu murid-murid pakai HT 100 ribuan. Bisa nanya. Kalau nggak bisa pakai ini, pakai ampli apa tadi? Yang disambung-sambung itu. Bisa juga. Jadi murah sih, barang-barang udah murah sih sekarang. Tinggal berani aja. Nih, 1 juta 10 biji. Udah jualnya geblek. Gitu. Ya, Samsul, ada pertanyaan lagi lebih gila. Nanya yang gila-gila aja sekalian. Ya. Yang terakhir. Akhirnya yang terakhir. Ya. Oh, wacana. Wacana. Ya, nggak tahu juga sih saya. Ya, terus. Ya, ilmunya sih bisa sendiri. Ya, Google lebih pinter. Iya bener. Kamu kok tahu sih? Ya terus. La ilah. La ilaha illallah. Nggak tahu saya jawabnya gitu. Soalnya saya bukan orang Diknas, kagak tahu juga. Tapi intinya gini dah. Mau ada kurikulum darurat kayak, mau ada apa segala macam, kan kita kondisinya terbatas dengan apa yang ada sekarang. Ya udah kita maksimalin dengan apa yang ada sekarang gitu. Kita terbatas bukan hanya ini ya, bukan hanya pandemi apa segala macam. Kita terbatas duit, kita nggak punya duit, kita juga terbatas nggak ada listrik, nggak ada sumber daya apa terbatas. Ya udah kita maksimalin dengan sumber daya yang terbatas ini. Nah, cara berpikirnya gini. Kalau kita bisa maksimalin ini dan kita bisa mendokumentasikan, kita bikin videonya lah, bahwa cara belajar online yang baik seperti apa, kita bikin tulisan lah, cara belajar online yang baik seperti apa, itu yang namanya Kang Mas Nadiem Makarim itu nyari sih sebenarnya, asli. Jadi para menteri-menteri ini nyari. Jadi pola seperti apa yang cocok untuk bangsa Indonesia. Mereka tuh nyari. Kalau dari teman-teman Saka milenial bisa bilang, Kang Mas Menteri, yang bagus ini kayak gini loh, gitu. Supaya bisa cukup akrab dengan kantong kami yang kantongnya tipis, gitu. Nah itu dicari banget, gitu. Dan pendidikan karakter segala macam kan kayak sekarang kan sopan semua kan. Ono ngomong, yang lain nggak ada yang coret-coret. Nah itu karakter itu. Soalnya kemarin saya ngomong soal hacking dicoret-coret layar. jadi kayak gitu tuh pendidikan karakter banget sih gitu. Kalau aku sih gitu mikirnya. Andai ya gitu. Siap. Udah waktu. Udah habis ya. 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 Siap. Ya, terima kasih banyak semuanya. Ya. Siap.